Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di perkuliahan Kalkulus 2. Sebelumnya, Ibu minta maaf karena tidak bisa memberikan kuliah secara Zoom pada Senin kemarin dikarenakan satu hal dan sebagainya. Yang kedua, minal aizin wal faizin buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekarang kita lanjut aja ke perkuliahan kita. Materinya adalah tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, di sini kita yang akan kita bahas adalah tentang deret Taylor, rumus Taylor dengan suku sisa, dan deret Maclaurin. Di sini yang pertama adalah tentang deret Taylor. Nah, bentuk dari deret Taylor adalah seperti ini. Ada fx, c0, c1, x min a ditambah c2, x min a kuadrat tambah c3, dan sebagainya sampai K-nya sama dengan 0 sampai hingga CK X min A pangkat K. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Nah, dari persamaan 1, kita akan dapat ini ya, F aksen X atau turunan pertama dari X. Nah, turunan pertama dari X, dia ada C1 ditambah 2C2 dan sebagainya ya, ini dibaca sendiri. Untuk turunan keduanya 2 faktorial, C2 tambah 3 faktorial, dan sebagainya. Untuk turunan ketiganya 3 faktorial, C3, dan sebagainya. Ini dipelajari sendiri ya. Dan sebagainya ya, sampai turunan kesekian. Nah, kita substitusikan X sama dengan A ke persamaan 2. Jadi kita substitusikan bahwa X-nya kita ganti sama A. Nah, persamaan ini akan seperti apa? Nah, jika kita substitusikan X sama dengan A ke persamaan 2 tadi, maka nanti kita akan ketemu C0-nya itu akan sama dengan FA, C1-nya akan sama dengan F aksen A, C2-nya F turunan kedua ya, ini artinya F double aksen A per 2 faktorial, C3-nya F3A3 faktorial. Nah, sehingga kita dapat memperoleh bentuk umum dari persamaan ini. CK, K-nya kan bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. FKA per K faktorial. Di sini kita bisa lihat bahwa konstanta CK ini, dia bergantung dari F dan nilainya tunggal. Ini mengandung arti bahwa uraian F terhadap deret pangkat dalam XA adalah tunggal. Nah, sehingga kita dapat menemukan teorema ketunggalan. Nah, misalkan ada F yang memenuhi Fx sama dengan C0 tambah C1 X dikurang A dan C2 dan sebagainya. Ini berlaku untuk semua X di interval yang mengandung A. Maka nanti kita akan ketemu CK-nya sama dengan FK A K faktorial. Nah, persamaan 3 ini yang disebut sebagai deret Taylor. Nah, jika A-nya sama dengan 0, maka maka persamaan 3 ini disebut sebagai di sini ya. Jika persamaan 3 A-nya sama dengan 0, maka disebut deret Maclaurin. Jadi, deret Maclaurin ini adalah bentuk khusus dari deret Taylor. Seperti itu.
Selanjutnya kita ke rumus Taylor dengan suku sisa. Nah, di sini misalkan f merupakan fungsi terturunan k plus 1 kali dengan f pangkat k plus 1x ada di setiap x di interval buka yang a, maka untuk setiap x di interval fx sama dengan fa kali f aksen a, x dikurang a, ditambah f turunan kedua dari a dikali 2 faktorial x min 2 ini harusnya ya a per kuadrat tambah f pangkat 3 faktorial dan seterusnya sampai ke rkx. Nah, dengan sisa, jadi RKX itu sisanya. Dengan sisa RKX yang rumusnya RKX sama dengan FK plus 1C per K plus 1 faktorial X min A pangkat K plus 1. Di mana C titik antara X dan A yang ini ya. Dia merupakan titik antara X dan A. Nah, di teorema 2.2 ini menyatakan bentuk sisa yang terjadi apabila kita menghampiri suatu fungsi sampai dengan jumlah berhingga suku dari deret Taylor. Nah, sekarang selanjutnya teorema 2.3 akan disebutkan kapan suatu fungsi f dapat menghampiri oleh deret dalam pangkat x min a. Jadi, teorema 2.23, teorema Taylor, misalkan f fungsi yang memiliki turunan-turunan keberapapun pada selang a sampai r, a dikurang r, a ditambah r. Maka, deret Taylornya fa, f turunan pertama dari a, x min a, ini turunan keduanya, 2 faktorial, x min a, kuadrat, dan sebagainya, mempresentasikan fungsi f pada selang a min r, a plus r jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga Rnx sama dengan 0. Di mana Rnx adalah suku sisa dalam rumus Taylor. Nah, ini rumusnya. Dan titik C adalah titik pada A dikurang R ditambah A ditambah R. Nah, kita ke contoh. Buatlah uraian deret Taylor dengan A sama dengan 1 untuk fungsi fx sama dengan cos x. Oke. Baiklah, kita jawab. Nah, di sini mula-mula kita harus menentukan turunan pertama, turunan kedua, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat fx-nya cos x. Turunan pertamanya adalah, turunan dari cos x adalah min sin x. Turunkan lagi, turunan keduanya min cos x ya turunannya. Kita turunin lagi, satu lagi. Turunannya adalah sin x ya. Ini dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat uraian deret Taylor dengan A-nya sama dengan 1 ya. Nah, maka kita bisa dapat uraian deret Taylor dengan fungsi fx sama dengan cos x adalah, kita tulis rumusnya dulu. Kita mengingatkan fx-nya itu berarti fa rumusnya ditambah f aksen a x min a ditambah turunan keduanya ya dari a per 2 faktorial x min a kuadrat ditambah
ditambah F turunan ketiganya ya, 3 faktorial X min A pangkat 3 dan sebagainya. Nah, FA, nah ini kita ganti sama A. FA-nya 1, berarti cos 1. Berarti FA-nya adalah cos 1. Cos 1. Ditambah turunan pertamanya. Turunan pertamanya min sin X. Berarti plus min ya. Min sin X-nya kan 1 ya. X-nya itu kan A. A-nya sama dengan 1. Sin 1 X min A. X min 1. Ini turunan keduanya min cos X. Berarti ininya min cos 1 per 2 faktorial X min 1 kuadrat. Ditambah turunan ketiganya sekarang tinggal masukin sin X. X-nya tadi sama dengan A, A-nya sama dengan 1. Berarti sin 1 per 3 faktorial X min 1 pangkat 3 dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan uraian Dirac-Taylor. Sekarang contoh 2, buatlah uraian Maclaurin dari fungsi seperti pada contoh 1, yakni fx sama dengan cos x. Nah, kita jawab. Nah, di sini kita perlu mensubstitusikan nilai A sama dengan 0 kan ya. Tadi kalau Maclaurin nilai A sama dengan 0, substitusi nilai A sama dengan 0 pada persamaan Dirac-Taylor tadi contoh yang pertama. Nah, ya. Kita tulis lagi ya. Berarti fx sama dengan fa ditambah f aksen A x min A ditambah f double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat ditambah F pangkat 3, bukan pangkat 3 ya, turunan ketiga, A 3 faktorial X min A pangkat 3 dan sebagainya. Nah, A-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan. Berarti yang ini F0 ditambah F aksen 0 X min 0 ditambah F0 per 2 faktorial X min 0 kuadrat ditambah F turunan ketiganya dari 0 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3. Nah, berarti F0 berarti cos 0 dikurang sin 0 sin 0x ya, dikurang cos 0 per 2 faktorial ditambah ini pakai x kuadrat ya, ini kan sisa x kuadrat ditambah sin 0 per 3 faktorial x pangkat 3 dan sebagainya. Cos 0 1
dikurang, ini berarti sin 0x, berarti berapa ini? 0 dikurang ini cos 0, 1 x kuadrat, berarti ini sisa x kuadrat dikurang 2 faktorial, ditambah yang ini x pangkat 4 per 4 faktorial. Yang ini habis ya. Nah, nanti ini ada lanjutannya kan ya. Nah, ini hasilnya 1 min x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan sebagainya.